Ibu, terima kasih. Siang, Siang, Ibu. Ibu. Terima Siang, kasih, Ibu. Bu. Terima kasih, Bu. Tung, terakhir ya. Yang terakhir siapa? Bentar, Pak, Terakhir. istirahat, Bu. Lagi satu ya? Ayo, Bu Aga, satu lagi. Iya, ayo, oke. Silakan Bapak Ibu. Teman-teman tak mulai ya. Iya, Ya. silakan, Bu. Ya. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Bagaimana kabar kalian, anak-anak semua? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat, Bu. Masih semangat? Semangat. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta salah satu dari teman kalian, siapa yang mau mewakili untuk memimpin doa pagi ini. Saya, Bu, boleh? Boleh, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Betty atas bantuannya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan presensi. Nah, untuk presensi itu kita akan lakukan melalui Google Form. Nah, untuk linknya itu sudah Ibu share di grup WA kalian. Silahkan kalian isi dulu absensinya. Kalian lihat di sana ada nama kalian tinggal centang saja ya. Baik, Bu. Saya sudah, Bu. Ya, silahkan. Gimana anak-anak yang Ya, Bu. lain? Apa sudah selesai ngabsen? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, kalian bisa lihat di layar kalian, ini Ibu tampilkan sebuah gambar. Kira-kira siapa yang bisa menceritakan dari gambar ini, apa yang kalian lihat? Ada pecalang, Bu, dengan umat Muslim. Iya, Saling betul bersalam sekali. menjaga toleransi umat beragama. Ya, ada lagi yang lain? Adanya Kerukunan antar umat beragama, Bu. Ya, kerukunan umat beragama. Bagus sekali, Betty. Ada sama lagi? Bu, sama Rohimah, kerukunan umat beragama. Itu ada agama Hindu dengan agama Islam, Bu. Iya. Saling bersalaman dia, rukun. Ya, benar sekali ya. Jadi, yang ada di gambar ini, yang kalian lihat, di sini tampak keharmonisan antara umat beragama, di mana kita saling melakukan toleransi satu dengan yang lainnya. Nah, ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan melakukan motivasi ya, supaya kalian lebih semangat lagi. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Sebentar ya, Ibu akan putarkan musiknya. Nanti sambil nyanyi, silahkan kalian sambil gerak-gerakkan badan kalian supaya kalian bisa lebih rileks. Ya, biar nggak tegang, biar lebih semangat lagi, kita nyanyinya sambil gerak. Ayo anak-anak, kita mulai nyanyinya.
Satu nusa, Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, bangsa dan bahasa, kita bela bersama. Ya, bagus sekali, tepuk tangan dulu anak-anak semuanya. Nah, selanjutnya Ibu punya gambar buat kalian. Nah, kita akan melakukan tebak gambar dulu. Siapa kira-kira yang bisa merangkai kata-kata dari gambar ini? Kira-kira kalimat kata apa yang muncul? Buku Ya, cerita. siapa itu yang jawab ya? Angkat Ya, tangannya. Rohimah, Bu. Oh Buku iya, Bu cerita. Iya, Rohimah, bagus sekali. Jawabannya tepat sekali ya. Dari tebak gambar ini, itu ditimbulkan kata buku cerita. Nah, adapun materi yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini itu adalah tentang keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran dan mengamati tayangan video PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis makna persatuan dalam kebangsaan dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran dan mengamati tayangan video PowerPoint, peserta didik dapat menguraikan permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dengan baik dan benar. Tujuan yang ketiga, selama kegiatan diskusi kelompok menggunakan LKPD, peserta didik mampu menyusun hasil analisis upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA dengan baik dan benar. Selanjutnya yang terakhir itu ada dengan memfasilitasi peserta didik di kelas, peserta didik mampu memprestasikan hasil laporan analisis upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA dalam masyarakat dengan sikap saling menghargai dan percaya diri. Nah, sebelum masuk ke materinya, Ibu akan perlihatkan kalian gambar video ya. Biar pelajarannya lebih menarik lagi, Ibu akan tampilkan video.
Ya, itu dia ya video yang sudah kalian tonton barusan. Nah, dari video yang kalian tonton barusan, Ibu akan tanya sama kalian. Coba perhatikan lingkungan sekitar rumah kalian. Apakah kalian hidup di lingkungan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda? Ya, Bu. Ya, Ya, Bu, Bu. ada, Bu. Anaknya ada dari Jawa, Bu. Apa saja perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kalian? Saya, Bu. Bertetangga Ya. dengan dengan agama lain, Bu. Ya, ada lagi perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Apa saja itu? Saya, Bu. Ya, silakan. Bahasanya, Bu. Bahasa daerahnya beda, Bu. Oh iya, bahasa daerahnya beda-beda ya. Ya, Ya, Bu. benar sekali. Terus siapa lagi yang di lingkungan sekitarnya, masyarakatnya berbeda satu dengan yang lainnya? Ya, Bu. Ya, silakan. Adat istiadatnya yang berbeda, Bu. Adat istiadatnya. Baik. Nah, dari jawaban yang sudah kalian sampaikan tentang latar belakang yang berbeda-beda di tempat tinggal kalian. Jadi kalian tinggal dalam suatu lingkungan yang pastinya itu sudah terdiri dari agama yang berbeda, budaya yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, serta warna kulit juga yang berbeda. Nah, apa saja keberagaman masyarakat Indonesia? Nah, keberagaman itu bisa kalian lihat berdasarkan keberagaman agama, adat istiadat, keberagaman suku, kebudayaan atau budaya, keberagaman ras, golongan atau kelompok etnis, keberagaman kepentingan, keberagaman kepercayaan, keberagaman keyakinan, dan bahasa daerah. Nah, ini semua tadi ada yang kalian sebutkan yang ada di sekitar lingkungan kalian ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya itu ada persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman Indonesia mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari perbedaan. Persatuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman diperlukan sejumlah prinsip. Nah, kita akan bahas makna persatuan dalam kebangsaan dalam slide berikutnya ya. Nah, di dalam atau melalui Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia itu mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan adat istiadat. Nah, namun perbedaan dan keanekaragaman bukan menjadi pemisah dan alat untuk memecah belah rasa persatuan dan persaudaraan. Nah, makna yang terkandung dalam kata persatuan itu sendiri pada hakikatnya adalah satu yang artinya bulat dan tidak terpecah-pecah meskipun dengan berbagai macam keanekaragaman yang ada. Pengertian persatuan dan kesatuan seperti kalian lihat di slide ini ada berdasarkan para ahli yaitu menurut Syiar Baini dan Yulia Zahir. Itu sudah dijelaskan ya tentang pengertian persatuan dan kesatuan. Kemudian ada manfaat persatuan dan kesatuan. Manfaat dari persatuan dan kesatuan itu adalah menjaga kerukunan, memberi rasa aman dan nyaman, memudahkan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita atau tujuannya, serta mencegah timbulnya gangguan. Nah, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Karena Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, suku, adat istiadat, dan budaya, tentu saja ini akan mengakibatkan munculnya berbagai konflik. Nah,
Konflik ini muncul dari adanya keberagaman masyarakat Indonesia ya. Contoh konfliknya itu adalah yang bersifat SARA. Yang pertama itu Ibu bisa berikan contohnya konflik antar etnis yang terjadi pada tahun 1998. Saat itu banyak aset milik etnis Tionghoa dijarah dan juga dibakar oleh massa yang kalap. Kemudian yang kedua, konflik antar agama di Ambon. Kemudian yang ketiga itu ada konflik antar suku, yaitu suku Dayak dan Madura. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Silahkan nanti kalian pilih masing-masing ketua kelompoknya. Nah, setelah kalian membentuk kelompok, Ibu berikan kalian video contoh kasus SARA. Nah, video ini linknya beserta barcode-nya. Linknya itu sudah Ibu share di grup kelas kalian. Itu bisa kalian klik linknya. Dan di sini juga ada barcode. Kalian bisa scan barcode-nya untuk menonton video itu. Nah, silakan kalian tonton dulu videonya dalam HP kalian masing-masing. Kalian buka WA-nya. Di sana sudah Ibu share ya. Link beserta barcode dari contoh kasus SARA. Sudah selesai ditonton anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, dari video yang Ibu tampilkan itu, Ibu bisa tampilkan dalam bentuk contoh gambar ya. Nah, di sini ada 4 ya. Jadi ada 4 contoh kasus SARA. Yang pertama itu ada konflik Gereja Yasmin Bogor. Yang kedua ada konflik Aceh Singkil, ketiga ada penyerangan Ahmadiyah Cikusik Banten, dan yang keempat itu ada tragedi Tolikara. Nah, jadi dari keempat contoh kasus SARA ini, silahkan Ibu minta untuk kelompok 1, kalian membahas tentang konflik Gereja Yasmin, kelompok 2, kalian membahas tentang konflik Aceh Singkil, kelompok 3, membahas tentang penyerangan Ahmadiyah Cikusik. Kelompok 4, kalian bahas tentang tragedi Tolikara. Nah, kasus ini, contoh kasus ini ya, gambar ini dan soalnya, itu Ibu akan berikan kalian dalam bentuk LKPD. Nah, LKPD-nya Ibu sudah kirim melalui Google Form kalian ya. Ibu sudah kirim dalam bentuk Google Form dan Ibu sudah share di grup WA-nya juga. Jadi kalian bisa isi di sana. Lengkap itu gambar dengan soalnya, terus ada kolom untuk menjawab. Silahkan kalian selesaikan dulu itu. Kemudian nanti Ibu akan minta perwakilannya 1 kelompok 1 orang untuk presentasi ke depan ya. Mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Ibu akan berikan waktu kalian 20 menit ya untuk mengerjakan. Oh, ya siap-siap. Oke. Oh, sok di puskesmas di Parijat nah.
Sudah selesai, Ibu. Ya, sudah selesai ya. Semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Ya. Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kalau gitu kita akan mulai presentasinya ya. Iya, Bu. Nah, jadi siapa yang mau presentasi pertama kali? Disegel GKI Yasmin Bogor dilarang beribadah di gerejanya sendiri. Kelompok Ya, satu, siapa yang mau Bu. presentasi kelompok satu? Saya, Saya Bu. kelompok 1. Oh, boleh. Berebutnya. Saya, Bu, perwakilan kelompok 1. Ya, silahkan. Opi, silahkan dipresentasikan hasilnya dari kelompok 1. Terima kasih. Ini hasil diskusi kelompok 1 ya, Ya, yang membahas mengenai kasus konflik GKI Yasmin ya iya, di Bogor. Itu mengidentifikasi kasus gereja GKI Yasmin Bogor ini telah berlangsung sejak 2008 ya, ketika jemaat GKI mulai membangun gereja setelah memperoleh izin mendirikan bangunan atau IMB. Itu resmi. Jadi upaya mereka dihadang oleh kelompok-kelompok yang menolak pembangunan gereja di wilayah itu. Salah satu tuduhan yang diajukan adalah pengurus gereja Yasmin memasukkan tanda tangan rakyat setempat yang diperlukan sebagai syarat pendirian gereja. Akibat tekanan itu, Wali Kota Bogor saat itu membatalkan IMB karena tak dapat dicapai titik temu. Pertikaian berusaha diselesaikan lewat pengadilan, proses berlangsung sampai yang Mahkamah Agung ya, dan semua tahap gereja GKI Yasmin dimenangkan. Mahkamah Agung menyatakan pemerintah daerah Kota Bogor tidak boleh mencabut IMB gereja tersebut. Mungkin itu hasil dari presentasi kelompok kami, Bu. Terima kasih. ya. Terima kasih Opi atas hasil presentasinya. Bagus sekali ya jawabannya. Jadi itu adalah identifikasi terhadap kasus konflik gereja Yasmin Bogor. Selanjutnya, siapa lagi? Kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Ya, baik. Silakan kelompok 2 dipresentasikan hasilnya. Ya, terima kasih, Bu. Saya di sini, kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konflik Aceh Singkil. Jadi identifikasi mengenai kasus ini yaitu serangan ini dipicu oleh peristiwa penyerangan rumah ibadah yang memprotes keberadaan 21 gereja yang tidak memiliki izin pendirian. Pada awalnya warga mendukung pembongkaran gereja setelah dialog dengan pihak pemerintah daerah dan telah mencapai kesepakatan bahwa seluruh gereja yang tidak memiliki izin pendirian tersebut akan dibongkar pada hari Senin 19 Oktober 2015. Warga setempat yang tidak menerima hasil dialog tersebut beranggapan bahwa warga yang mengikuti dialog dengan pemerintah daerah merupakan mereka yang bukan perwakilan dari warga yang menolak rumah ibadah tanpa izin. Mereka dianggap pelaku pembakaran satu rumah ibadah tersebut. Mungkin ini itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali Meta jawabannya ya. Itu adalah identifikasi konflik Aceh Singkil. Selanjutnya di kelompok ketiga ada penyerangan Ahmadiyah Cikusik Banten. Ya, silakan siapa yang mau mewakili? Saya, Ibu. Ya, Mewakili silakan kelompok Ardini. 3. Ya, dari kasus penyerangan Ahmadiyah Cikusik Banten ya. Dalam kasus ini kami kelompok 3 dapat menganalisis bahwa aksi pengerusakan terhadap rumah-rumah jemaat Ahmadiyah di Desa Gereneng terjadi pada tanggal 19 Mei 2018. Aksi pengerusakan ini dipicu oleh perkelahian anak-anak yang melibatkan orang tuanya masing-masing.
perkelahian ini dimobilisasi oleh sikap kebencian lama karena berbeda paham agama. Mungkin hanya itu Ibu yang bisa kami presentasikan dari kelompok 3. Ya, terima kasih Ardini atas jawabannya. Itu sudah bagus ya. Nanti mungkin bisa dikembangkan lagi jawabannya. Nah, selanjutnya kelompok keempat ada tragedi Tolikara. Siapa yang mau? Jadi di hari Fitri. Saya, Bu. Ya, silahkan. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tragedi Tolikara. Identifikasinya, serangan Tolikara 2015 adalah sebuah serangan yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2015 di Kabupaten Tolikara, Papua, Indonesia pada saat kegiatan Salat ID yang dilakukan oleh umat Muslim dan pertemuan para pemuka masyarakat gereja diadakan pada saat yang bersamaan. Mereka melakukan protes lantaran pengeras suara jemaah mengganggu acara yang juga tengah digelar umat Gidi. Nah, itu presentasi dari kelompok 4 ya, Bu? Iya. 4 Terima ya. kasih Kartini ya, jawabannya sudah bagus. Untuk identifikasi, nah dari masing-masing kelompok kalian sudah mempresentasikan identifikasi masalah tersebut dengan bagus ya. Nah dari keempat kasus ini, nah secara tadi sudah dipresentasikan, Ibu ingin menanyakan dari keempat kasus ini, kira-kira menurut kalian apakah yang menjadi faktor penyebab ya dari faktor penyebab terjadinya konflik SARA ini? Dari keempat kasus ini, siapa yang kira-kira bisa menyebutkan penyebab? Kurangnya toleransi antar umat beragama, Bu. Iya, Meta, benar sekali karena kurangnya toleransi antar umat beragama. Apalagi penyebab konfliknya? Salah paham, Bu. Iya, kesalahpahaman. Jadi di sini ada kesalahpahaman antara umat yang satu dengan yang lainnya ya. Kemudian selanjutnya, Ya, Bu, perbedaan budaya dan keyakinan. ya, benar sekali Kartini. Karena adanya perbedaan budaya dan keyakinan, ya itu membuat terjadinya konflik antar umat beragama. Ada lagi? Miskomunikasi, Bu. Ya, miskomunikasi. Jadi tadi ada kasus tentang yang Idul Fitri ini ya, yang paling terakhir. Nah, ini akibat adanya miskomunikasi. Kurangnya toleransi, Bu. Kurangnya kesadaran Opi. toleransi itu. Iya, kurangnya toleransi ya. Toleransi. Jadi kita tidak bisa menghormati agama lain. Kita hanya ingin dimengerti tapi tidak bisa menghormati atau mengerti agama lainnya. Nah, itu dia ya dari macam penyebab yang muncul karena berbagai macam perbedaan yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, setelah adanya faktor penyebab, kira-kira solusi atau upaya apa saja sih yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi berbagai macam konflik SARA ini? Memupuk rasa persatuan dan kesatuan, merasa senasib, sepenanggungan. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Ya, betul Widi. Siapa lagi yang kira-kira tahu upaya atau solusi apa? Mungkin dia. Iya, silakan. Masyarakat harus saling menghormati antar pemeluk agama dengan agama yang lain, ya saling menghargai. Iya, bagus sekali Kartini, benar jawabannya ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin harus ada dialog antar agama, Bu. Oh iya, Opi benar. Jadi harus ada dialog antar umat beragama. Jadi kita harus sering-sering kumpul ya dengan agama lain, saling menyapa, saling bertukar pikiran, agar bisa lebih dekat satu dengan lainnya.
Ya, siapa lagi yang mau menyampaikan solusi atau upaya yang dapat dilakukan? Saya, Bu. Ya, Kartini lagi. Ya, dalam masyarakat itu harus ada keadilan. Ya, rasa ketidakadilan itu harus dihilangkan di dalam suatu masyarakat. Biar terwujud masyarakat yang tentram dan aman, biar tidak terjadi perpecahan. Iya, benar sekali ya. Jadi itu jawaban dari kalian tentang penyebab dan upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi berbagai macam konflik yang ada. Hindari Ya. sifat fanatikisme gitu, Ibu. Iya, sikap fanatikisme, iya, ya benar ya, Eka. Ya, selain itu kita juga harus meningkatkan rasa berpikir positif kita. Ya, jadi jangan segala sesuatunya itu kita gunakan dengan berpikir negatif. Nah, kalau sudah berpikir negatif, apa yang dikatakan oleh orang lain itu juga bisa memicu terjadinya perselisihan. Positive thinking. Iya, positive thinking ya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengirimkan kalian link Google Form. Di sana sudah berisi soal-soal ya tentang kasus ini juga sebagai bentuk evaluasinya. Evaluasi dari hasil diskusi kita. Nah, di situ hanya ada 2 soal kalau nggak salah ya. Silahkan kalian isi dulu. Kemudian kalian kirim. Jangan lupa diisi identitasnya. Sudah anak-anak, sudah diisi link Google Form yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya. Nah, ini sudah masuk ya. Sudah Ibu lihat hasilnya. Ya, jawaban kalian bagus-bagus sekali semua. Nah, dari pembelajaran hari ini itu dapat Ibu simpulkan ya, bahwa konflik yang terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan SARA itu disebabkan dengan adanya berbagai macam agama, adat istiadat, suku, dan budaya. Nah, selain itu, konflik juga disebabkan karena rasa kurangnya toleransi antar umat beragama, ingin menang sendiri, selalu berpikir negatif, ya. Kemudian adanya rasa ingin menang sendiri. Nah, selanjutnya upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah konflik yang bersifat SARA ini, itu kita bisa dengan meningkatkan rasa toleransi, terus menghargai dan menghormati, tidak bertindak menghakimi dan berpikir negatif, tidak melakukan suatu penghinaan. Terus yang terakhir yang paling penting itu adalah kita harus selalu berpikir positif. Nah, kira-kira dari penjelasan Ibu barusan, ada yang ingin kalian tanyakan atau ada hal yang belum kalian mengerti dari materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini? Tidak, Ibu. Ya, Tidak ada ya, sudah jelas Ya, Bu, semua. cukup, Bu, cukup jelas, Bu. Cukup. Ya, sebelum kita mengakhirinya, Ibu sudah memberikan kalian soal post-test. Nah, soal post-testnya itu sudah Ibu kirimkan juga lewat Google Form.
sudah Ibu share di grup WA kalian. Soalnya sedikit ya, nggak banyak-banyak. Kasihan kalian jawab-jawab soal terus nanti capek. Ya, soalnya cuma 2 aja. Ya, itu silakan kalian isi soal post-testnya. Sudah diisi? Sudah diisi anak-anak Sudah, Bu. soalnya? Sudah, Bu. Ya, Sudah diisi, Bu. Ibu cek dulu ya. Ya, bagus sekali ya. Ini sudah semua menjawab. Dan nilainya juga sudah keluar. Kalian bisa lihat nilainya di sana sudah langsung keluar ya. Nah, materi hari ini sudah berjalan dengan baik dan menyenangkan. Apakah kalian menyenangkan belajar materi hari ini tentang keberagaman? Senang, Bu. Sangat senang, Bu. Ya, mudah-mudahan kalian semua senang dan lebih semangat ya. Ya, Bu. Nah, kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi yang baru ya. Nah, nanti ini kalian pelajari juga lagi di rumah. Nanti akan Ibu kirimkan kalian videonya lebih lengkap tentang materi hari ini. Silakan kalian pelajari lagi di rumah. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan tutup dengan kegiatan berdoa bersama. Tadi siapa yang memimpin doa ya? Saya, Bu. Oh iya, Feti. Feti, Bu minta tolong silakan ditutup dulu kegiatan hari ini dengan doa ya. Ya. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak atas kerjasamanya hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Santi, Om Santi, Santi. Om. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Sama-sama. Bu. Terima kasih, Bu.